Terima kasih Nusa. Iya, sama-sama. Tapi kalau lagi azan gak boleh berisik. Bukan malah diam kayak patung. Iya tahu. Tuh kamu tahu kalau udah azan. Tapi kok tetap main? Iya maaf. Makanya Allah panggil kita untuk sholat 5 kali dalam sehari. Azan itu ngajakin kita untuk menang melawan hawa nafsu. Kayak kamu, nafsunya pengen main terus, jadi nggak sholat kan? Ada jamnya, tapi kenapa banyak yang telat? Malah ada yang nyasar. Ya karena lupa kali. Sama kayak azan, Ra. Azan itu ngajakin orang-orang sholat biar cepat datang ke masjid. Gitu. Mau sampai kapan ngobrol sendiri di situ? Bukannya berangkat ke masjid? Apa itu bacanya yo? Iya, penuhi panggilan azan segera agar Allah segera memenuhi permintaan kita. Apa maksudnya yo? Apabila mendengar apa yo? Mendengar apa? Iya, maksudnya apabila mendengar azan segera apa? Iya, segera sholat. Nah, segera memenuhi permintaan kita. Itu artinya permintaan kita, misalnya kita ya Allah ulun berikan ini, nah dibalik kan? Ya, nah paham semuanya? Assalamualaikum. Astagfirullah. Kak, bangun. Udah sholat subuh belum? Kok hujan sih? Aduh, kirain hujan. Taunya hujan beneran ya. Sampai basah. Apa gentengnya bocor ya? Alhamdulillah, anak rumah udah pada bangun. Kalian lagi pada... Tadi Kansa siramin air ke parala ya? Itu tadi hujan buatan, Ra. Biar kamu bangun sholat. Ih, basah tahu. Udah, ayo jangan bercanda. Rara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Kan Rara belum umur 7 tahun, boleh nggak salat? Sholat itu bukan masalah rajin, Ra. Bangunin buat sholat. Siap-siap. Kan ada hujan buatan lagi ya, Ra. Nggak mau. Iya, Rara sholat. Nah itu apa maksudnya? Maksudnya itu apabila mengajari sholat, itu sampaikan sholat. Mulai kecilnya belajar kalian sholat lah. Nah kenapa sudah Tuhan? Selanjutnya. Segernya. Iya Kansa, Kamu ngapain sih? itu dari tadi ikan sirup sama teh bikin Rara haus. Iya. Kamu dari tadi sirup-sirup terus. Pasti ini tanda-tanda. Tandanya kita sebentar lagi akan puasa Ramadan. Yeay, Ramadan puasa. Tapi kalau lagi puasa nonton iklan batal ya? Batal. Batal, kan cuma nonton. Ya kalau habis nonton iklan sirup terus langsung minum, ya
banyak iklan sih. Itu namanya godaan, Ra. Kalau gitu, selama bulan puasa, Rara nggak mau nonton TV. Wah, bagus dong, Ra. Kalau puasa kalian tulus karena Allah, pahalanya insya Allah jadi berlipat. Ya. Kalau gitu, Rara harus berlatih. Makanya semangat banget, Ra. Rara lagi latihan, Mak. Nah, itu artinya yaitu sama dengan belajar puasa tuh, nah dari kecil belajar supaya taat sampai bisa nanti kalau sudah besar jadi melaksanakan puasa itu sudah biasa. Kalau masih kecil belum pernah belajar puasa karena ganalnya kalau kuat terus. Nah, karena puasa dari itu nanti pada bulan Ramadan nanti puasa semuanya ya. Nah, kalau nggak kuat seharian kayak Rara lah setengah hari, atau kayak Rara ada puasa sampai Isya. Ada nggak puasa sampai Isya? Nah, ada puasanya sampai Maghrib. Ya, itu sudah film terakhir. Dalam perjalanan pulang, Nabi melihat kedatangan sekelompok kafilah dagang yang sama dengan yang beliau lihat sewaktu perjalanan Isra menuju Baitul Maqdis. Tatkala matahari mulai menampakkan sinarnya, Nabi Muhammad sedang berbicara di tengah-tengah kaum Quraisy. Beliau memberitahukan kepada mereka perihal kejadian Isra Miraj yang baru saja dialaminya secara jelas dan detail. Wahai kaumku, sesungguhnya tadi malam aku mengalami sebuah perjalanan yang menakjubkan, yaitu aku pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke atas langit tertinggi. Inilah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nampak kebesarannya depan mata, apalagi yang tunggu masuk Islam bersamaku. Ucapanmu terdengar tidak masuk akal, wahai Muhammad. Ya orang dan perjalanan ke tempat yang begitu jauh hanya dalam waktu 1 malam. Ya, aku juga tidak mempercayaimu. Dasar dusta. Engkau tidak pantas menganggap dirimu sebagai nabi jika kurang seperti itu. Wahai Muhammad, bisakah memperhatikan wujud Baitul Maqdis itu? Dan kami memiliki gambaran yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan rupa Baitul Maqdis ke dalam ingatan Nabi Muhammad. Maka beliau dapat menyebutkannya secara detail setelah para penduduk Mekah sedang berada di sana. Rasulullah menambahkan bukti untuk memperkuat pernyataannya. Beliau menyebutkan waktu kedatangan rombongan kafilah dagang yang beliau lihat saat menuju Baitul Maqdis. Bahkan Rasulullah juga memberitahukan tentang rombongan kafilah sebelumnya yang mendapati rombongan kafilah dagang tersebut. Sayangnya hanya sebagian kecil dari kaum Quraisy yang mempercayai perkataan Nabi Muhammad. Kebanyakan dari mereka memilih untuk menghindar dan membantah dalam hati. Setelah peristiwa itu, beberapa orang dari kaum kafir Quraisy mendatangi Abu Bakar. Mereka mencoba menghasut Abu Bakar terkait berita Isra Mi'raj. Kapan antara kaum kafir Quraisy dan Abu Bakar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di Nah, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka? Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal.
Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis. Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah. Bagi anak-anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu. Nonton juga bilang tentang puasa. Di sini nanti Ibu, mudah-mudahan kalian kuat semua dalam puasa Ramadan kena, nanti kalian dapat berpuasa semuanya. Ya amin. Tidak ada sudah kelas 2 harus berpuasa ya lah. Karena kuat seharian bisa setengah hari sampai zuhur lah. Nanti kalau zuhur kuat disambung lagi sampai asar dan sampai seharian.
Thank